Shalom buat kita semua, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara semua. Malam ini saya akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, nats ini mengingatkan kita bahwasanya firman Tuhan, firman Allah yang hidup, mengingatkan kita bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, membimbing kita bertindak di dalam Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, pencipta kita manusia juga. Lalu menyatakan kesalahan. Ketika kita bertindak, berpikir, melihat, berencana, firman Tuhan mengingatkan kita kalau ada kesalahan, kita bisa minta ampun karena Roh-Nya yang hidup mengingatkan kita untuk bertobat, untuk berubah. Lalu yang berikut adalah memperbaiki kelakuan. Setelah kita diajar, dibimbing, lalu kita tahu apa yang salah, kita bisa memperbaiki kelakuan untuk berbuat lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu mendidik kita di dalam kebenaran. Kebenaran itu dinyatakan Allah dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi itulah fungsi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jadi kalau ada yang menyampaikan firman yang menurut dia itu firman Allah, tetapi tujuannya bukan untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk membimbing orang di dalam kebenaran, tapi malah membuat gaduh, malah membuat kacau, membuat ribut, bukan untuk mengajar, bukan untuk menyatakan kesalahan, bukan untuk memperbaiki kelakuan. Apakah itu firman Allah yang hidup? Apakah itu firman Allah yang benar? Banyak orang-orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, utusan Allah. Dari iman, agama, kepercayaan lain pun menyatakan dia adalah wakil Tuhan, dia adalah wakil Allah. Tetapi yang dia lakukan, yang dia sampaikan, di luar daripada konteks 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Maka sebaiknya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah yang benar. Firman yang hidup, yang telah diturunkan lewat anaknya dalam bentuk daging, lewat seorang manusia yaitu Tuhan Yesus. Itulah firman Allah yang hidup, dan itulah kebenaran itu sendiri. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, momen ke momen. Lalu kita mendidik orang
kita juga dididik di dalam kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman semua, mari tetap ambil waktu untuk merenungkan bagaimana Tuhan Allah menyertai kita sampai saat ini, sampai detik ini. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan hidup kepada kita sampai saat ini, sampai hari ini. Ya, itu semua berkat Tuhan. Dan kita dibimbing, diajar, di-guide oleh firman-Nya yang hidup. Firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Allah, manfaatnya untuk mengajar kita, membimbing kita di dalam kebenaran, dan kita semakin memperbaiki kelakuan kita. Tetaplah miliki waktu untuk berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa. Tetaplah miliki waktu untuk membaca firman-Nya, mendengarkan maksud dan tujuan Tuhan kepada kita, kepada hidup kita, dan kita hidup di dalam kebenaran. Jikalau engkau jatuh, aku jatuh, ada roh yang hidup menginsafkan kita dari kesalahan tersebut dan membuat kita bisa bangkit dan membuat kita bisa naik kembali untuk memulai persekutuan yang hidup, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena rohnya yang hidup tinggal di dalam kita. Dan kita harus tinggal di dalam Dia. Sehingga benarlah firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin.